Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Safiera dengan NIM 11012230079 dari kelas TT 44 gabungan 0506. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya mengenai analisis kesejahteraan kerja karyawan Yayasan Pendidikan Telkom berdasarkan prinsip pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional yang penting dalam mengatur ekonomi negara dan menjamin kesejahteraan rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini menegaskan kewajiban negara untuk mengelola sektor ekonomi demi kesejahteraan umum dan menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara itu, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan bahan-bahan ekonomi strategis serta sumber daya alam yang penting bagi kehidupan negara. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata berdasarkan prinsip keadilan sosial. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, kesejahteraan kerja menjadi isu sentral. Yayasan Pendidikan Telkom sebagai entitas pendidikan yang berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan para karyawan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesejahteraan kerja karyawan Yayasan Pendidikan Telkom dengan mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui wawancara dengan seorang karyawan Yayasan Pendidikan Telkom, akan dianalisis sejauh mana Yayasan Pendidikan Telkom atau yayasan tersebut memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan, fasilitas lingkungan kerja yang nyaman, sistem penggajian yang adil, serta mekanisme penyelesaian keluhan yang responsif kepada karyawannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi yayasan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan kerja karyawannya, sesuai dengan semangat konstitusi dan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penilaian karyawan terhadap kesejahteraan kerja di Yayasan Pendidikan Telkom? Yang kedua, apakah fasilitas dan perlindungan yang diberikan perusahaan sudah memenuhi harapan karyawan? Yang ketiga, bagaimana kondisi lingkungan kerja karyawan di Yayasan Pendidikan Telkom? Lalu yang keempat, apakah sistem penggajian di Yayasan Pendidikan Telkom sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari karyawan? Lalu yang kelima, bagaimana mekanisme penyampaian keluhan karyawan di Yayasan Pendidikan Telkom dan sejauh mana perusahaan menindaklanjuti keluhan tersebut? Dan yang terakhir, apa saja yang perlu ditingkatkan oleh Yayasan Pendidikan Telkom untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerjanya? Pun tujuannya yang pertama, menilai kesejahteraan kerja karyawan di Yayasan Pendidikan Telkom. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kekurangan dalam fasilitas dan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan kerja karyawan. Yang keempat, mengevaluasi kecukupan sistem penggajian di Yayasan Pendidikan Telkom. Dan yang kelima, menganalisis mekanisme penyampaian keluhan karyawan dan respon perusahaan tersebut terhadap keluhan tersebut. Lalu yang keenam, memberikan saran untuk peningkatan kesejahteraan pekerja di Yayasan Pendidikan Telkom. Ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara sebagai instrumen utama. Wawancara dilakukan dengan seorang karyawan Yayasan Pendidikan Telkom untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek kesejahteraan kerja di perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kondisi kesejahteraan kerja di Yayasan Pendidikan Telkom. Selanjutnya untuk analisis, yang pertama, perlindungan dan fasilitas karyawan Yayasan Pendidikan Telkom menyatakan bahwa mereka telah diberikan asuransi kesehatan dan tunjangan yang cukup memadai. Ini menunjukkan bahwa
Yayasan telah memperhatikan perlindungan karyawan sesuai dengan prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, berdasarkan lingkungan kerja, karyawan menyatakan bahwa mereka merasa aman dan nyaman saat bekerja di Yayasan Pendidikan Telkom. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang ketiga, sistem penggajian. Meskipun gaji yang diterima karyawan masih di bawah upah minimum regional atau UMR, namun karyawan menganggap gaji tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam sistem penggajian, terutama untuk memastikan bahwa semua karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan gaji yang diterima, sesuai dengan prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada narasumber kali ini saya mewawancarai karyawan yang baru bekerja, jadi ada kemungkinan beliau akan mendapatkan gaji dengan UMR. Yang keempat, mekanisme penyelesaian keluhan. Yayasan Pendidikan Telkom memiliki mekanisme penyampaian keluhan yang jelas dan responsif. Karyawan dapat melaporkan masalah melalui koordinator lapangan yang kemudian meneruskannya ke pihak manajemen. Perusahaan cenderung menindaklanjuti keluhan dengan baik sesuai dengan semangat pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya pengaturan dan pengendalian sumber daya yang vital bagi kesejahteraan rakyat. Terakhir, peningkatan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan hasil wawancara, mengindikasikan bahwa masih ada ruang bagi Yayasan Pendidikan Telkom untuk meningkatkan perhatian terhadap pekerja lapangan yang langsung berinteraksi dengan tugas-tugas di lapangan. Pekerja lapangan seringkali menghadapi tantangan dan resiko yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam hal perlindungan serta kesejahteraan. Dalam konteks pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ini berarti Yayasan Pendidikan Telkom perlu memastikan bahwa semua elemen dalam perusahaan termasuk pekerja lapangan mendapatkan perhatian dan dukungan yang adil dan memadai. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kesejahteraan kerja karyawan Yayasan Pendidikan Telkom, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Secara umum, karyawan merasa puas dengan perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, termasuk asuransi kesehatan dan tunjangan. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman juga menjadi faktor positif yang mendukung kesejahteraan karyawan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan sistem penggajian yang masih di bawah upah minimum regional atau UMR bagi pegawai baru. Saran untuk meningkatkan kesejahteraan kerja karyawan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan sistem penggajian. Yayasan Pendidikan Telkom perlu meninjau kembali sistem penggajian mereka untuk memastikan bahwa gaji yang diterima oleh karyawan sesuai dengan tingkat inflasi dan biaya hidup terkini. Upaya ini dapat membantu mengurangi disparitas antara gaji yang diterima dan kebutuhan hidup karyawan. Yang kedua, komunikasi internal yang efektif. Penting untuk meningkatkan komunikasi internal antara manajemen dan karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, penggunaan media internal, atau survei kepuasan karyawan. Dengan demikian, masalah dan kebutuhan karyawan dapat diidentifikasi secara lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga, pemberdayaan karyawan. Dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada karyawan, dapat meningkatkan motivasi dan kualitas kerja mereka. Yayasan juga dapat mengadakan program pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi rutin. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap program kesejahteraan karyawan yang telah diimplementasikan. Ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan karyawan, evaluasi kinerja, ataupun dialog terbuka antara manajemen dan karyawan. Dengan demikian, keberhasilan program-program ini dapat diukur dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Dengan mengimplementasikan beberapa saran tersebut, diharapkan kepada Yayasan Pendidikan Telkom dapat meningkatkan kesejahteraan kerja karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik
sesuai dengan semangat konstitusi untuk mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata. Berikut adalah dokumentasi saya bersama Bapak Bagas selaku kasir Timart di Gedung Tokong Nanas. Untuk itu, bersama-sama mari kita perjuangkan kesejahteraan pekerja di Telkom agar sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ayo dukung peningkatan sistem penggajian, fasilitas perlindungan bagi semua pekerja, termasuk mereka yang berada di lapangan. Dengan langkah konkret dan kolaborasi, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh komunitas Yayasan Pendidikan Telkom. Mari kita wujudkan visi keadilan sosial dan ekonomi bersama-sama. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.